Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi bersama saya Petrus Mediaku yang pada hari ini akan menemani kalian untuk belajar tentang IPA. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memulai pokok bahasan listrik statis. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan buku dan alat tulis sehingga apa yang penting bisa kalian ringkas dan ini akan bermanfaat untuk belajar kalian di rumah. Nah, pada video yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang pengertian atom. Nah, kalau kalian masih ingat apa itu atom? Ya, betul. Jadi benda-benda yang ada di sekitar kita itu tersusun oleh partikel-partikel zat. Nah, partikel yang terkecil, yang ukurannya paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi, itu disebut sebagai atom. Jadi atom itu merupakan bagian dari zat, ya, partikel yang terkecil, di mana atom itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Namun demikian, anak-anak, karena ilmu pengetahuan itu berkembang, nah, di dalam atom itu ada beberapa komponen, ya, yaitu elektron dan inti atom. Nah, apa itu elektron dan apa itu inti atom? Silakan anak-anak untuk menyimak gambar yang saya gambarkan di papan tulis ini. Jadi gambaran sebuah atom itu adalah sebuah inti. Inti itu terdiri dari partikel ini, ya. Inti itu terdiri dari proton. Proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron ini netral. Ini adalah inti atom. Lalu selain dari dua ini ada lagi, yaitu elektron, di mana elektron itu bergerak dengan sangat cepat, ya, berada pada lintasan tertentu atau biasa dikenal berada di kulit atom, di bagian kulit. Nah, elektron itu muatannya adalah negatif. Jadi elektron itu muatannya negatif. Nah, ini gambaran atom itu seperti ini. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah elektron, proton, dan neutron. Jadi di dalam sebuah atom itu ada tiga muatan, ya, tiga muatan. Yang pertama adalah elektron, ya, elektron. Elektron itu adalah bagian dari atom yang bermuatan negatif. Maka ini muatannya negatif. Lalu yang kedua adalah proton. Proton itu adalah bagian dari atom yang bermuatan positif. Proton ini muatannya positif. Sedangkan yang ketiga, ya, yang disebut sebagai neutron. Neutron ini netral, jadi tidak bermuatan. Neutron itu netral. Nah, ini tiga bagian dari sebuah atom. Ada elektron, ada proton, ada neutron.
di mana neutron dan proton ini berada pada inti atom. Sedangkan elektron itu bergerak di kulit atom. Nah, karena elektron itu berada di kulit atom, maka nanti elektron itu mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Ini anak-anak pengertian tentang atom. Lalu tadi sudah dijelaskan ya bahwa benda-benda itu terdiri dari partikel-partikel zat. Partikel yang ukurannya paling kecil dan tidak dapat dibagi lagi itu disebut sebagai atom. Maka nanti sebuah benda ya, karena di dalamnya ada atom-atom, itu benda itu dapat menjadi bermuatan listrik. Tergantung dari atom-atomnya itu muatannya apa. Nah, saya jelaskan untuk atom yang bermuatan positif dulu ya. Jadi atom itu bisa bermuatan positif, bisa juga bermuatan negatif, bisa juga netral atau tidak bermuatan. Nah, kalau gambarnya seperti ini, di mana jumlah proton dan jumlah elektron itu sama, maka atom ini dikatakan netral atau tidak bermuatan. Jadi ketika jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron, maka atom itu akan netral. Di atom netral. Atom netral. Ini jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Gambarnya seperti ini ya, contoh aja, misalnya protonnya 1, ini neutronnya 1, lalu kemudian elektronnya ya ada 1. Jadi ini ada 1 proton, kemudian elektronnya ada 1. Nah, karena jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, maka atom itu bersifat netral. Lalu yang kedua, atom bermuatan positif. Yang kedua, atom bermuatan positif. Nah, untuk atom yang bermuatan positif itu seperti apa? Yaitu jika jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Maka di sini saya tulis jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron. Contohnya ada sebuah atom, protonnya 2, ini neutronnya 2, lalu
di sini protonnya jumlahnya lebih banyak ya, karena ada dua ya, dua proton dan satu elektron. Jadi elektronnya hanya satu, kemudian protonnya ada dua. Ini adalah atom yang bermuatan positif. Nah, lalu yang ketiga, atom yang bermuatan negatif. Atom bermuatan negatif. Nah, kira-kira seperti apa untuk atom yang bermuatan negatif? Ya, betul. Jadi, untuk atom yang bermuatan negatif itu jika jumlah elektronnya lebih banyak. Ya, pintar sekali ya. Jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Nah, contoh gambarnya adalah ini. Ini proton, ini neutron, lalu kemudian ini elektronnya ada satu, dua. Jadi elektronnya ada dua, kemudian protonnya ada satu. Kalau saya tulis di sini berarti dua elektron dan satu proton. Nah, demikian anak-anak untuk atom yang bermuatan negatif. Nah, sekarang kalian mengerti ya. Ternyata di sini dari ketiga hal tadi yang mempengaruhi muatan atom itu adalah jumlah dari proton dan elektronnya. Tergantung banyak yang mana. Kalau banyak yang elektron, maka muatannya akan negatif. Begitu sebaliknya. Nah, sekarang untuk benda. Benda pun juga sama. Jadi benda itu bisa netral, bisa juga bermuatan negatif ataupun bermuatan positif. Nah, jika apa? Sama. Jika muatan-muatan negatif dan positifnya itu tidak sama. Kalau muatan negatifnya itu lebih banyak, maka benda itu akan menjadi bermuatan negatif. Sedangkan kalau benda itu mempunyai muatan positif yang lebih banyak, maka benda itu akan bermuatan positif. Contoh ya, penggaris plastik digosok kain wol. Contoh untuk yang pertama adalah penggaris plastik digosok kain wol. Apa yang terjadi? Ini misalnya penggarisnya plastik, lalu
Ini misalnya kainnya. Kain. Nah, ketika sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol, itu ternyata bahwa muatan listrik dari kain wol itu akan berpindah ke penggaris plastik. Nah, yang berpindah apa? Yang berpindah adalah elektron. Maka ketika sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol, itu akan terjadi perpindahan muatan listrik negatifnya, yaitu elektronnya, elektron dari kain wol itu akan berpindah ke penggaris plastik. Jadi elektronnya akan berpindah. Akibatnya apa? Akibatnya penggaris plastik akan kelebihan elektron. Ya, jadi penggaris plastiknya akan kelebihan elektron. Ini menjadi kelebihan elektron. Jadi akan kelebihan elektron. Nah, kalau penggaris plastiknya kelebihan elektron, maka nanti akibatnya penggaris plastik akan menjadi bermuatan negatif. Itu ya. Nah, kalau penggaris plastik ini sudah bermuatan negatif, maka dapat bersifat listrik dan ini dapat menarik potongan kertas-kertas yang kecil. Misalnya kalian anak-anak punya kertas, kemudian kalian potong-potong kecil, kemudian ditaruh di meja, ya. Lalu potongan kertas tadi didekatkan pada penggaris plastik ini, ya, didekatkan begitu. Apa yang terjadi? Nanti kertas-kertas tadi akan tertarik dan menempel pada penggaris plastik. Karena penggaris plastiknya sudah bermuatan listrik. Muatannya apa? Muatannya adalah negatif. Karena apa? Karena ketika digosok, penggaris plastik itu menerima elektron dari kain wol. Tuh. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua adalah kaca digosok kain sutra. Jadi kaca digosok kain sutra. Apa yang terjadi? Misalnya ini kaca, lalu di sini kain sutra. Nah, kalau kaca digosok dengan kain sutra, itu yang terjadi justru sekarang elektron dari kaca itu yang akan berpindah ke kain sutra. Jadi nanti elektronnya kaca ini akan berpindah ke kain sutra. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kaca ini akan kekurangan elektron. Kalau kekurangan elektron itu berarti jumlah protonnya akan menjadi lebih banyak, sehingga nanti kaca itu akan menjadi bermuatan positif. Tuh. Jadi ketika sebuah benda itu kekurangan elektron, justru benda itu nanti akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan kalau benda itu kelebihan elektron akan menjadi bermuatan
negatif. Nah, itu anak-anak ya, pembelajaran hari ini tentang atom dan muatan listrik statis. Silakan anak-anak untuk kembali menyimak video ya. Video pembelajaran ini bisa kalian replay lagi. Jika anak-anak masih kurang jelas, bisa menghubungi saya lewat komen atau lewat WA. Terima kasih. Semoga hari ini kalian bertambah ilmu dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pembelajaran IPA di lain tema. Terima kasih.